PDAM Kota Denpasar menggelar acara temu pelanggan dengan peserta puluhan perwakilan pelanggan PDAM Kota Denpasar yang berasal dari unsur rumah tangga, sosial, niaga, dan industri. Kegiatan serangkaian HUT ke-22 dan untuk mendapatkan masukan serta koreksi dari para pelanggan demi peningkatan mutu pelayanan. Acara temu pelanggan yang juga dihadiri oleh seluruh lurah, kades, dan camat sekota Denpasar diawali dengan pemaparan dari 4 narasumber. Di antaranya dari Akademisi UNUD, Profesor Rumawan Salain, Kadis Kesehatan Kota Denpasar, Dr. Luh Putu Sri Armini, serta 2 narasumber dari Direksi PDAM Kota Denpasar, yaitu Direktur Administrasi dan Keuangan PDAM Kota Denpasar, Niputu Sri Utami, dan Dirut PDAM Kota Denpasar, Ida Bagus Gede Arsanel. Sedangkan moderator acara adalah Direktur Teknik PDAM Kota Denpasar, Putu Yase. Profesor Rumawan dalam pemaparannya mengangkat tema pelestarian lingkungan dan dampak penggunaan air bawah tanah. Masyarakat Kota Denpasar agar mengurangi mengkonsumsi air sumur dikarenakan interupsi air laut di Denpasar telah tinggi sehingga berimbas pada buruknya kualitas air sumur di Denpasar. Menghimbau untuk mengurangi kegiatan pembuatan sumur bor karena sangat berdampak pada kerusakan lingkungan yang berdampak hilangnya keberadaan air tanah. Sedangkan Kadis Kesehatan Denpasar mengangkat tema persyaratan kualitas air minum. Air yang dinyatakan layak untuk diminum adalah air yang telah memenuhi syarat-syarat diantaranya secara fisik bersih dan jernih, secara mikrobiologi bebas kuman dan bakteri, secara biokimia bebas dari pencemaran zat kimia serta bebas dari unsur radioaktif, sehingga air olahan PDAM merupakan air yang sangat layak dan aman untuk diminum dan bersumber dari mata air yang bukan berasal dari sumur bor, sehingga aman untuk kelestarian lingkungan. Dirut Utama PDAM Kota Denpasar Ida Bagus Gede Arsana mengatakan masih banyak kelemahan yang dimiliki PDAM dalam pelayanannya seperti umur pipa yang telah di atas 50 tahun sehingga berimbas pada kebocoran. Namun hal itu segera diatasi dengan kesiagaan para petugas PDAM. Perubahan sistem aliran air terkadang mengganggu kualitas aliran air terutama untuk rumah tangga dan masyarakat agar maklum karena kejadian tersebut tidak berlangsung lama. Terkait kenaikan tarif merupakan hasil kajian dari pihak PDAM Kota Denpasar bersama Akademisi UNUD dan disetujui besarannya oleh Wali Kota Denpasar, sehingga kenaikan tarif merupakan keputusan dan telah disetujui Wali Kota Denpasar. Tentunya harapan kami ke depan terkait dengan sosialisasi ini, kami kan tahu jadinya apa jadi kelemahan-kelemahan kami dan kami akan berusaha untuk memperbaiki diri terkait dengan pelayanan ke depan. Dan kami sudah siap dari sekarang terkait dengan air baku, air yang kami sediakan untuk Denpasar sudah mencukupi. Salah satu perwakilan pelanggan yang juga Ketua Forum Perbekal dan Luras Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Putrawan berharap agar semua yang disampaikan para pelanggan haruslah dijadikan masukan bagi PDAM Kota Denpasar agar mutu pelayanan terhadap masyarakat makin membaik. Jadi apa yang disampaikan teman-teman menjadi koreksi catatan ke depan, baik itu pelayanan, tarif, maupun solusi-solusi yang akan dilakukan oleh PDAM untuk kebaikan pelanggan di seluruh Kota Denpasar. Kegiatan diakhiri dengan pemberian bantuan dari pihak PDAM Kota Denpasar berupa 1 unit tangki air bagi SD2 Pemecutan, serta pemberian bibit pohon sawo kecil, intaran, serta mahoni bagi perwakilan 3 Banjar di Desa Peguyangan Kaje, diantaranya Banjar Blusung, Banjar Umedese, serta Banjar Pondok. Gung Krisna, Bali TV.